Kami dari kelompok 3 Pendidikan Anti Korupsi. Jadi hari ini kami akan mewawancara beberapa narasumber terkait apa itu korupsi, penyebab dan dampak-dampak pada negara kita yang tercinta. Halo Kak, permisi, boleh minta waktunya sebentar? Oh boleh Kak. Jadi Kak, saya mau bertanya tentang korupsi. Kira-kira menurut Kakak, apa sih sebenarnya korupsi itu? Kalau menurut saya, korupsi itu tuh seperti penyalahgunaan sesuatu seperti kekuasaan atau posisi yang bisa merugikan orang lain, apalagi merugikan masyarakat luas. Nah, itu tuh memberi dampak negatif seperti merugikan masyarakat di bidang ekonomi, di bidang sosial juga. Ya, seperti itu sih menurut saya. Baik Kak, menurut Kakak, kira-kira apa saja penyebab dari korupsi? Menurut saya penyebab dari terjadinya praktik korupsi di masyarakat itu tuh seperti karena kurangnya pendapatan, lalu kurangnya transparansi dana kepada para publik, lalu adanya toleransi terhadap praktik korupsi di masyarakat. Baik, menurut Kakak dampak negatif bagi ekonomi dari praktik korupsi itu seperti apa Kak? Menurut saya dampak negatif bagi dalam bidang ekonomi itu memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi investasi. Mengurangi investasi. Oke. Dari dampak-dampak tersebut, kira-kira bagaimana sih cara mengatasi dampak tersebut? Untuk mengurangi masalah korupsi dalam masyarakat cara mengatasinya itu intinya adanya transparansi dana ke dalam masyarakat dan juga membangun kesadaran masyarakat itu sendiri supaya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Baik Kak, ini pertanyaan terakhir. Ini menurut Kakak menurut Kakak siapa sih tokoh nasional yang saat ini menurut Kakak menerapkan nilai-nilai anti korupsi? Menurut saya itu Presiden Joko Widodo. Kira-kira kenapa sih alasan Kakak memilih Bapak Presiden Joko Widodo? Alasan saya pilih Presiden Joko Widodo itu tuh yang pertama karena saya lihat dari pola hidupnya, dari cara hidupnya itu dia tuh orang yang sederhana. Lalu dari cara kerjanya itu selama menjadi presiden, bahkan sebelum menjadi presiden, bagaimana Presiden Joko Widodo itu dia bisa memanfaatkan dana negara begitu untuk membangun negara kita. Jadi kita bisa lihat bagaimana negara kita ini berkembang menjadi lebih baik. Baik, terima kasih banyak Kak untuk waktunya. Tapi mungkin Kakak punya pesan-pesan bagi generasi muda untuk meminimalisir tindakan korupsi. Pesan-pesan dari saya itu tuh untuk generasi muda, hal kecil saja itu kita hidup sederhana, jangan boros, lalu bisa memanfaatkan uang itu tuh dengan bijak. Karena kalau kita belum bisa menggunakan uang dengan baik lalu boros, itu tuh memancing kita untuk menggunakan uang secara berlebihan. Itu tuh bisa membuat kita menipu orang tua juga, ya kan? Untuk anak-anak muda, lalu hidup sederhana juga. Oke, baik, terima kasih Kak untuk waktunya dan juga pesan-pesan yang sangat menarik untuk para generasi muda sekarang. Halo, permisi Kak. Halo, selamat pagi Kakak. Oke, pagi juga Kak. Kak, boleh minta waktunya sebentar Kak? Oh, boleh banget. Oke, saya mau bertanya tentang korupsi. Jadi langsung saja ya Kak. Ya. Menurut Kakak apa sih korupsi itu? Oke, menurut saya korupsi itu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau suatu posisi tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang berakibat fatal pada masyarakat. Oke, apa saja faktor-faktor penyebab korupsi? Sebenarnya faktor penyebab korupsi di Indonesia itu sangat banyak sekali ya. Tapi mungkin saya hanya sebut 2 saja. Yang pertama itu ada kurangnya transparansi dan akuntabilitas, dan yang kedua itu lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Baik Kak, bicara tentang transparansi, menurut Kakak apa pentingnya transparansi dalam tindakan korupsi?
Oke, menurut saya transparansi itu sangat penting untuk mengurangi kesempatan bagi para pelaku korupsi untuk tidak melakukan hal itu lagi bagi masyarakat karena itu dapat merugikan. Oke, menurut kakak siapa sih tokoh-tokoh nasional yang menerapkan nilai-nilai anti korupsi? Oke, yang tokoh nasional yang mencegah korupsi itu yang saya pilih itu Presiden Jokowi. Kira-kira kenapa sih kakak memilih Presiden Jokowi sebagai salah satu tokoh nasional yang menerapkan anti korupsi? Oke, yang pertama karena Presiden Jokowi itu sangat telaten dalam memberantas korupsi di Indonesia. Terus yang kedua, menurut saya selama Presiden Jokowi itu menjadi presiden di Indonesia, banyak pembangunan baru sehingga serasa Indonesia itu semakin berkembang. Jadi tindakan korupsi itu saya rasa kurang saat Jokowi menjadi presiden. Baik. Oke kak, ini pertanyaan terakhir ya kak. Oke. Bagaimana kakak sebagai generasi muda, peran kakak dalam mengatasi dan mencegah adanya praktik korupsi di Indonesia ini? Oke, menurut saya yang pertama itu kita seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia kita tahu undang-undang dan di dalam undang-undang itu ada pasal-pasal di mana pemberantasan korupsi itu dilarang. Seharusnya kita sebagai generasi muda bisa menerapkan aturan yang ada di dalam undang-undang itu supaya tidak melakukan tindakan korupsi tersebut. Karena tindakan korupsi itu tidak hanya merugikan satu orang tapi seluruh rakyat Indonesia. Karena mereka yang korupsi enak bisa makan uang negara sedangkan orang lain hidup tanpa makanan setiap hari. Itu saya rasa bukan praktik yang baik. Jadi saya sebagai generasi muda sangat melarang untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Permisi kak, selamat sore. Halo Ade, selamat sore. Ada yang bisa saya bantu Ade? Begini kak, maksud kedatangan saya ke sini itu saya ingin melakukan wawancara dengan kakak, meminta pendapat kakak terkait dengan korupsi. Apa saya boleh melakukan wawancara sekarang kak? Oh ya baik, terkait dengan apa yang menjadi kedatangan dari Ade tentang korupsi ya. Korupsi itu adalah hal-hal yang tidak baik dilakukan. Jadi korupsi itu sangat mencakup sekali terkait dengan kepentingan pribadi. Salah satu yang dilakukan korupsi itu adalah yang pertama itu terkait dengan mencari keuntungan sendiri atau mencari keuntungan yang haram terkait dengan korupsi tadi. Jadi hal korupsi ini menjadi tindakan pidana, tindakan yang dilakukan oleh suatu publik atau seseorang yang menyalahgunakan kepentingan atau menyalahgunakan kekuasaan. Jadi korupsi ini seringkali dilakukan oleh seseorang yang menjadi pemimpin atau berada di suatu kekuasaan ataupun sudah dipercayakan dalam suatu jabatan. Dia menyalahgunakan kepentingan pribadinya sehingga menyebabkan hal-hal yang menjadi buruk untuk dilaksanakan atau dilakukan oleh suatu organisasi ataupun sebuah perusahaan ataupun sebuah instansi. Itu saja. Jadi untuk dampak buruknya bagi masyarakat itu seperti apa saja? Baik, berkaitan dengan dampak buruknya itu karena seringkali dilakukan korupsi ini oleh suatu jabatan ataupun oleh pemimpin tertinggi dalam suatu instansi. Jadi kebetulan sekarang ini akhir-akhir ini adalah korupsi ini seringkali terjadi. Ya, sangat viral sekali kemarin. Korupsi sangat tingginya signifikan sekali sehingga mencapai kerugian dalam sebuah negara yaitu 271 triliun. Jadi mungkin ada tahu juga kemarin itu terkait dengan kasus-kasus korupsi yang paling tinggi di Indonesia. Jadi ini menyebabkan turunnya pendapatan negara dan juga dapat menyebabkan masyarakat. Korupsi ini berdampak buruk bagi masyarakat yang tidak mampu. Mereka seringkali menjadi korban terkait dengan korupsi ini. Salah satunya adalah terkait dengan faktor ekonomi dalam sebuah keluarga dan juga untuk layanan publiknya itu secara tidak sengaja ditutup oleh pemerintahan ataupun oleh seorang yang berkuasa. Jadi dampak buruk hal lain juga korupsi ini dampak buruk bagi masyarakat itu adalah terkait dengan dana-dana yang semestinya harus disalurkan kepada kepentingan masyarakat, misalkan dalam infrastruktur
untuk pembangunan daerah atau misalkan pembangunan desa. Jadi ini sangat dampak buruk sekali terhadap masyarakat. Jadi itu adalah dampak-dampak buruk terkait dengan korupsi. Kira-kira menurut kakak faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan korupsi? Baik, faktor-faktor yang menyebabkan korupsi itu adalah dalam sebuah teori yang disampaikan oleh Donald R. Creasy, ada 3 faktor korupsi yang menyebabkan korupsi. Yang pertama adalah pressure atau tekanan, yang kedua adalah opportunity atau kesempatan, yang ketiga adalah rationalization atau rasionalisasi. Jadi 3 penyebab ini adalah faktor utama yang menjadi penyebab korupsi. Pressure atau tekanan ini adalah misalkan dalam sebuah perusahaan atau sebuah instansi itu seseorang melakukan atau sudah bekerja selama kurang lebih berapa tahun dalam sebuah instansi. Jadi dia di bawah tekanan, misalkan terkait dengan penghasilannya. Jadi tekanan ini yang membuat dia akan ingin sekali untuk melakukan korupsi, karena dengan pendapatan yang diterimanya per bulannya tidak lebih dari apa yang menjadi kebutuhan ekonomi. Kadangkala kebutuhan ekonomi ini menjadi faktor utama yang mendorong kita untuk melakukan korupsi. Itu bagian dari pressure. Jadi ya, bagian dari yang kedua yaitu adalah opportunity. Opportunity adalah kesempatan seseorang dalam sebuah perusahaan atau instansi yang melakukan korupsi. Jadi kesempatan ini adalah kesempatan yang dilakukan seorang atau satu publik itu ketika tergiur dengan pendapatan dari sebuah instansi yang tidak lebih dari pendapatan pribadi. Jadi pendapatan sebuah instansi inilah yang menjadi penyebab dan mendorongnya sehingga dia melakukan korupsi. Kesempatan ini akan dilaksanakannya secara pribadi untuk melakukan korupsi. Jadi yang terakhir itu adalah terkait dengan rationalization atau rasionalisasi. Jadi ini sama halnya dengan kesempatan tadi, terkait dengan terkait dengan pendapatan yang tidak menjadi adil bagi dirinya sendiri. Tetapi memang dalam sebuah instansi itu yang menjadi peraturan dari sebuah kekuasaan atau seorang pemimpin untuk menerima ataupun memberikan misalkan gaji terhadap karyawan-karyawan. Jadi rasionalisasi ini itu adalah kepentingan pribadi ataupun terkait dengan ketidakadilan yang diterimanya dalam sebuah pekerjaan ataupun sebuah instansi ataupun sebuah kekuasaan. Jadi itu adalah faktor-faktor penyebab yang menjadi mendorong kita untuk melakukan korupsi. Ini saya meminta pendapatnya kakak. Kira-kira siapa saja tokoh yang menerapkan nilai-nilai anti korupsi ini menurut kakak? Baik, tokoh-tokoh yang menerapkan nilai anti korupsi itu adalah, menurut saya sempat mengingat kembali terkait dengan sejarah Indonesia ini, bagaimana dari dulu terkait dengan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu yang anti dengan korupsi itu adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini tidak asing lagi bagi bangsa Indonesia yang menjadi memperjuangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno. Jadi beliau ini sangat anti terhadap korupsi. Jadi menurut dari saya bahwa seseorang yang memiliki nilai anti terhadap korupsi itu adalah, yang paling pertama itu adalah sikap terhadap kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Bukan hanya dia memperhatikan kepentingan pribadi untuk keuntungan diri sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain ataupun kepentingan bangsa. Jadi hal yang dilakukan oleh Muhammad Hatta inilah patut kita contohi, bahwa ketika kita dipercayakan untuk menjadi sebuah atau menjadi sebuah pemimpin ataupun jabatan, kita harus gunakan kekuasaan tersebut dengan baik dan jujur dan tanggung jawab. Jadi hal yang utama yang dilakukan oleh Muhammad Hatta adalah jangan menyepelekan atau jangan memiliki kemampuan untuk menjadi kepentingan pribadi. Jangan mengharapkan kepentingan pribadi ini tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Jadi itu yang disampaikan atau menurut saya terkait dengan ahli yang menerapkan teori anti korupsi. Itu dari saya.
Terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya sore hari ini. Baik, terima kasih juga Adek. Semoga Adek selalu semangat untuk kuliah.